Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Dedi. Annyeonghaseyo. Oke, kali ini kita akan coba membahas soal kupas tuntas untuk matematika persiapan ujian sekolah, materi matematika umum, bagian yang kelima ya, atau bagian uraiannya. Yuk sama-sama kita bahas soal-soalnya. Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Jika fungsi f dan g mempunyai inverse dan memenuhi persamaan, f dalam kurung x tambah 5 sama dengan g dalam kurung 2x min 1, maka tentukanlah nilai dari 2f inverse x. Nah, ini kita coba diingat bahwa ketika kita menuliskan misalnya f x sama dengan a, gitu ya, maka ini bisa kita ubah penulisan jadi f inverse a sama dengan X ya. Jadi tahu kebalikannya. Berarti dari soal ini kita tulis F X tambah 5 terus sama dengan G dalam kurung 2 X min 1. Nah, berarti kita bisa ubah ke sini ya. Berarti kita tulisnya F inverse dalam kurung G 2X min 1. Nah, ini sama dengan X tambah 5. Oke, sekarang kita coba ubah di sini. Ini misalnya kita ganti menjadi P. P sama dengan 2X min 1. Berarti 2X sama dengan P tambah 1. Berarti X sama dengan P tambah 1 per 2. Sehingga bentuk ini bisa kita tuliskan F inverse dalam kurung G P gitu ya. Nah, ini sama dengan X-nya kita ganti semua dengan P tambah 1 per 2 tambah 5. Ya. Nah, ini kalau kita samakan penyebutnya dengan 2 ya. Ini jadi P tambah 1 plus 10. Berarti bisa kita tuliskan F inverse dalam kurung G P ya, ini sama dengan P tambah 11 per 2. Oke, sekarang kamu perhatikan ketika kita menuliskan ya tadi Fx sama dengan A, kita bisa tuliskan F inverse A sama dengan X. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya ini kita mau ganti kan? Kalau seandainya kita tulis GP sama dengan P, berarti G inverse P, nah ini juga sama dengan P. Nah, ini konsepnya berdasarkan ini ya. Berarti soal ini bisa kita tulis F inverse di sini menjadi P ya. Nah, kan gitu. Berarti ini kita tulis G inverse P tambah 11 per 2. Nah, gitu ya. Berarti ini bisa kita lanjutkan jadi 2 F inverse P sama dengan G inverse P tambah 11. Sehingga kalau P-nya kita ganti X jadi 2 F inverse X sama dengan G inverse X tambah 11. Oke, jadi nilai dari 2 F inverse X adalah G inverse X tambah 11. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal program linear berikut ini. Ibu Dea menjual dua jenis kue, yaitu stik keju dan kue telur gabus. Kue stik keju dibeli dengan harga 20.000 per toples dan dijual dengan laba 40%. Sedangkan kue telur gabus dibeli dengan harga 30.000 dan dijual dengan laba 30%. Jika Ibu Dea memiliki modal 10 juta dan penjualan maksimum sebanyak 400 toples, maka tentukan keuntungan maksimum yang diperoleh oleh Ibu Dea. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, kita misalkan ya, ada kue stik keju ya, ini biasa kamu makan ya, ini kita anggap sebagai X. Kemudian satu lagi ada kue gabus ya, kue telur gabus. Oke, telur gabus. Itu kita anggap sebagai Y. Nah, sekarang kita buat model matematikanya. Yang pertama adalah harga belinya dulu nih ya, yaitu berhubungan dengan modal. Itu kita tulis 20.000 X tambah di sini 30.000 Y. Nah, ini
tidak mungkin lebih dari modal ya, berarti kurang dari sama dengan 10 juta. Ya. Nah, ini kalau kita sederhanakan, ini kita coret ya, 0 ya, 4. Nah, ini berarti bisa kita tuliskan 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 1000 gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, nah ini tadi maksimum penjualannya 400 toples ya. Berarti kalau kita tuliskan jadi X tambah Y maksimum berarti kurang dari 400. Nah, jangan lupa selalu dituliskan X lebih dari sama dengan 0, syaratnya Y lebih dari sama dengan 0. Oke, nah sekarang kita akan coba ya membuat gambarnya dulu ya, atau grafiknya. Yang pertama untuk yang ini, yang 2X tambah 3Y, kita anggap sama dengan 1000 gitu ya. Berarti kalau kita buat grafiknya, ini ya, ketika X-nya 0, maka Y-nya itu 1000 per 3, atau sekitar 300 sekian. Kemudian kalau Y-nya yang 0, maka kita dapatkan X-nya itu 500. Nah, kalau yang ini jelas lebih mudah ya. Kalau X-nya 0, maka Y-nya 400. Kemudian kalau Y-nya 0, maka X-nya kita dapatkan 400 juga. Nah, ini kita buat dulu sketsa grafiknya. Saya buat di sini saja ya. Nah, ini kira-kira seperti ini sketsa grafiknya. Ya. Untuk yang pertama, ketika X-nya 0, Y-nya 1000 per 3. Berarti kita ambil kira-kira di sini. Ini 1000 per 3, kemudian dengan 500,0. Berarti kita ambil misalnya di sini. Ini 500. Nah, ini kamu tarik garisnya dari sini ke sini. Oke. Kemudian yang kedua, ya, titiknya 0,400, berarti sekitar sini 400, dengan 400,0 berarti di sini. Nah, ini kita tarik dari sini ke sini. Nah, gitu ya. Nah, karena kurang dari semua, maka arsirannya ini ke bawah, ini juga ke bawah. Kemudian yang ini sama ya, kurang dari, maka hasilnya ke bawah. Kemudian ada X lebih dari 0, Y lebih dari 0 ya, ini ke sini, ini ke atas. Berarti kalau kita perhatikan, kita mendapatkan daerah arsirannya di sebelah sini ya. Kan gitu. Ya, berarti ada beberapa titik ya, yang titik pojoknya, yang ini kita anggap titik A. Nah, titik A ini kita anggap 0, ini kan 333,3 dan sekian ya. Nah, karena harus ada di bawah, maka kita stop sampai 333. Kemudian ini titik B-nya, kita dapatkan 400,0. Nah, ini tinggal kita cari titik C. Nah, kita cari titik C, ini kita eliminasi nih, ya. Antara 2X tambah 3Y sama dengan 1000, ya, dengan X tambah Y sama dengan 400. Ini kita kali 1, ini kita kali 2. Berarti kita tuliskan di sini saja ya. 2X tambah 3Y tetap sama dengan 1000. Yang ini 2X tambah 2Y sama dengan 800. Ya, ini kita eliminasi. Berarti Y sama dengan 200. Kalau Y-nya 200, kita dapatkan X-nya 200. Oke, berarti kita punya 3 titik yang mau kita cek. Yang pertama titik A, yaitu tadi 0,333. Kemudian titik B, yaitu 400,0. Dan terakhir titik C, 200,200. Nah, ini semua, ya, tadi kita masukkan ke dalam labanya. Ketika dia beli 20.000 untuk stik keju, labanya 40%. Berarti kita bisa ambil kesimpulan 20.000 kali 40% itu
adalah 8.000. X tambah, nah ini 30.000 keuntungannya 30%. Berarti ini adalah 9.000 Y. Gitu ya. Nah ini yang sering disebut fx, y-nya atau z-nya. Atau ya fungsi yang mau kita cari. Ya. Nah ini kita masukkan semua. Kalau kita masukkan 0, kemudian 333 kali 9, ini adalah 2.997.000. Ya. Kemudian kalau 400, berarti ini jadi kita kalikan jadi 3.200.000. Nah ini yang ini 1,6 tambah 1,8, berarti kita dapatkan 3.400.000. Berarti kalau ditanya nilai maksimumnya adalah, atau keuntungan maksimumnya itu 3.400.000 dengan ya menjual 200 stik keju dan 200 kue telur gabus. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Diketahui matriks A, ini ordernya adalah 2 kali 3. Kemudian ada matriks B transpose. Ini sama ordernya 2 kali 3. Nah, jika determinan 2AB sama dengan K kali determinan AB inverse, maka nilai K berapa? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus pahami bahwa ketika determinan ya A inverse itu nilainya sama dengan 1 per determinan A. Ya, ini untuk mempermudah. Kemudian determinan AB itu bisa ditulis determinan A dikali determinan B. Nah, kemudian kalau ada determinan, misalnya dalam kurung KA, nah ini kamu perhatikan, nah, ordonya berapa? Ordo, ya. Apakah 2 kali 2? Kalau 2 kali 2 berarti N-nya 2. Kalau 3 kali 3 maka N-nya 3. Nah, karena ini kita cek nanti ya. Kalau ini ditulisnya berarti K pangkat N kali determinan A gitu ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, di sini adalah 2 kali 3 dan 2 kali 3. Secara teori tidak bisa dihitung atau dicari determinan dan inverse-nya. Maka ini kita kalikan dulu, itu A kali B. Ya, ingat ini B transpose ya. Berarti kita tulis dulu A-nya 1, 1, 2, dan 2, min 1, 1. Nah, karena ini B transpose, maka dibalik baris jadi kolom. Yaitu kita tulis 1, 2, min 1, min 1, 1, 2. Oke, ini kita kalikan langsung ya. Sudah bisa ya. Ini 1 kali 1, 1 kali 2, 2 kali min 1. Nah, ini dijumlahkan. Nah, ini kita dapatkan yang di sini 1. Kemudian ke arah sini kita dapatkan 4. Kemudian ini 2, min 2, 1. Ya, berarti ini jadi min 1. Di sini min 1. Oke, berarti ini kita dapatkan ordernya adalah 2 kali 2. Ya, berarti nanti bisa kita cari determinannya atau inverse-nya. Nah, sekarang kamu perhatikan dari soal, ya kita lihat soalnya itu adalah determinan 2AB, ini sama dengan K dikali determinan AB inverse, gitu ya. Berarti kalau kita perhatikan, yang bentuk ini, karena AB-nya ordernya 2 kali 2, nah ini kita bisa tuliskan ya, ini kan K-nya 2. Berarti kita tuliskan 2 pangkat 2, ya, determinan AB. Nah, gitu. Sama dengan ini kita bisa tuliskan, ingat sifat ini, berarti kita tuliskan K dikali 1 per determinan AB. Ya. Nah, sekarang ini kita lanjutkan, berarti nah, determinan AB-nya sendiri, ya, kalau kamu perhatikan, ini kita bisa dapatkan determinan itu, ingat, determinan AB berarti kan AD min BC, gitu ya. Nah, ini kalau kita kalikan, min 1 kali 1 itu min 1, kemudian dikurang
min 4. Berarti determinannya adalah 3. Ya. Berarti kalau kita tuliskan di sini jadi 4 kali 3 sama dengan K dikali 1/3. Jadi 12 sama dengan 1/3K. Kalau kita dapatkan K sama dengan 12 kali 3, K-nya sama dengan 36. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Seorang siswa diwajibkan mengerjakan 8 dari 12 soal. Tentukan banyak pilihan yang dapat diambil oleh siswa tersebut. Oke, ini sering kamu alami ya. Jadi, kamu perhatikan mengerjakan 8 dari 12 soal. Nah, perhatikan untuk yang tanpa syarat, ya, tanpa syarat, ya bebas saja. Yang penting ambil 8 dari 12. Berarti kamu langsung menggunakan kombinasi 12 C8. Ya, karena diambilnya acak ya. Ini berarti menjadi 12 faktorial per 12 kurang 8 itu 4 faktorial kali 8 faktorial. Ini kalau kita sederhanakan jadi 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial per 4 ini adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 ini 8 faktorial. Nanti ini bisa kita coret ya. Nah, ini kamu sederhanakan bisa ya. Ini habis 4 kali 3. Kemudian ini 2 dibagi 10 ini 5. Berarti 55 dikali 9 yaitu 495. Oke, sekarang kita coba yang B. Nomor 1 sampai 4 wajib. Ya. Kalau kamu perhatikan 1 sampai 4 wajib. Berarti dia sudah 4 soal yang dikerjakan. Nah, sisanya 4 soal lagi ya. Nah, sedangkan sisa soal ya tadi ada 12 sudah dikerjakan 4 yaitu ada 8. Berarti untuk tipe ini kita selesaikan yaitu tinggal 8 soal, 4 soal lagi harus kerjakan. Berarti 8 C4. Berarti kalau kita lanjutkan jadi 8 faktorial per 4 faktorial kali 4 faktorial. Ini sama dengan 8, 7, 6, 5, 4 faktorial per 4, 3, 2, 1 kali 4 faktorial. Nah, ini kita coret ya. Nah, gitu. Kemudian ini bisa kita coret 6 ya. Kemudian 8 sama 4 ini kita coret. Berarti kita dapatkan ini nilainya 2 kali 7 kali 5 itu 70. Oke. Sekarang terakhir yang C. Soal nomor ganjil wajib dikerjakan. Dari 12 soal, maka ganjilnya itu adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11. Berarti kalau kamu perhatikan ini dia sudah mengerjakan 6 soal ya. Berarti 2 soal lagi. Nah, gitu. Sedangkan sisa soal karena ada 12, kemudian sudah kita kerjakan 6, berarti sisanya tinggal 6. Berarti kita gunakan kembali kombinasi 6 dari sini, sisa soal. Kemudian sisa soal yang belum dikerjakan 6C2. Berarti 6 faktorial per 2 faktorial kali 4 faktorial. Berarti ini bisa kita sederhanakan 6, 5, 4 faktorial per 2 kali 1 ini 4 faktorial. Sehingga ini bisa kita coret ya. Iya, berarti tinggal 30 bagi 2 itu 15. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Darah S persegi panjang yang memiliki titik sudut min 1,1, 4,1, min 1, min 5, dan 4, min 5. Jika suatu titik akan dipilih dari S, maka tentukanlah peluang titik yang terpilih berada di atas garis Y sama dengan 3/2X min 5.
Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita gambar dulu ya persegi panjangnya dengan titik sudut yang sudah diinformasikan. Kita buat dulu kartesiusnya. Nah, ini sumbu X-nya. Nah, ini kita kasih titik-titiknya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Ke atasnya 1, 2. Oke, sekarang kita buat persegi panjangnya. Min 1,1 di sini. Kemudian 4,1 kira-kira di sini. Ya, kemudian min 1, min 5 berarti sekitar di sini ya kira-kira. Kemudian yang terakhir adalah 4, min 5 berarti sekitar di sini. Oke, ini berarti kita tarik ya. Nah, ini dari sini ke sini. Oke, kemudian ini dari sini ke sini. Kira-kira seperti ini. Kemudian ini dari sini ke sini. Oke, kemudian ini dari sini ke sini. Oke, nah kita udah punya persegi panjangnya. Kemudian kita gambarkan garis 3/2 X min 5 ya. Ini kan kalau X-nya 0, maka kita dapatkan Y-nya sama dengan min 5. Nah, sekarang kalau kita ambil X-nya sama dengan 4, ini kita dapatkan Y-nya ini sama dengan 1 ya. Berarti kita punya titik yang pertama, ini 0 ya, jangan lupa. 0, min 5 di sini dengan 4, min 1. Ini 4, ini 1. Berarti di sini pas ya. Berarti ini kita tarik garisnya nih. Dari sini menuju ke sini. Ya. Oke, ini adalah garis Y sama dengan 3/2 X min 5. Nah, yang dimintakan titik yang ada di sini ya, berarti ini. Ya, yang ada di sini. Berapa banyak gitu ya. Nah, ini kita gunakan luas ya. Kalau ini kita kasih nama misalnya A, B, C. Nah, kita cari dulu luas ABC ini, luas segitiga ABC. Nah, luasnya berapa? Ya, ini luasnya. Ini kan dari A ke B, kita ketahui nilainya adalah 4 ya. Gitu. Kemudian dari B ke C, ini nilainya adalah 6. Berarti luas segitiga ABC adalah setengah kali 4 kali 6. Itu sama dengan 12. Maka sisanya yang di sini semua itu adalah kita bisa tuliskan luas yang sisa atau yang kita akan cari. Ini kalau kamu perhatikan kan ukurannya dari sini ke sini, ini 1 ya, berarti adalah 5 kali 6 dikurang 12. Atau sama dengan 30 kurang 12 itu sama dengan 18. Oke, berarti bisa kita ambil kesimpulan peluangnya adalah ya tadi luas yang di sebelah sini yaitu 18 per total luasnya yaitu 30. Berarti sama dengan kita bagi 6 semua 3/5. Oke, berarti peluang titik yang terpilih adalah 3/5. Oke, bisa dipahami ya? Alhamdulillah pembahasan kupas tuntas soal matematika persiapan ujian sekolah bagian kelima untuk materi matematika umum telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida.